Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anakku semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Sergali akan sedikit menjelaskan ya untuk pengenalan aplikasi Blender ya. Aplikasi Blender yaitu aplikasi untuk pengolah gambar yang berbasis 3 dimensi. Ya. Baik, kita langsung saja. Kalau dari icon ya, icon dari aplikasi Blender itu mungkin kalian bisa perhatikan ya di layar monitor Sergali ini. Ini dia iconnya Blender ya. Untuk buka aplikasinya kalian bisa langsung double klik atau mungkin ada yang buka aplikasinya via menu start seperti ini. Boleh klik start. Lalu kalian cari pada kategori aplikasi dari huruf B. Di sini ada namanya Blender. Nah, pada kesempatan kali ini, Blender yang Sergali gunakan adalah Blender versi 2.83.13.0 ya. Nah, kita klik saja langsung aplikasinya supaya terbuka. Nah, dan nanti untuk memudahkan proses belajar, nanti kalian bisa perhatikan di sini pada bagian kiri bawah ini, kalian akan melihat tombol apa saja yang mungkin sedang Sergali tekan atau Sergali pencet ya saat Sergali mengajarkan tentang pengenalan aplikasi ini. Nah, oke anak-anak. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah tampilan awal ya saat aplikasi Blender ini pertama kali dibuka. Ya, di sini ada semacam tab informasi. Nah, ini bisa kalian skip dengan cara klik saja sembarang, klik kiri sembarang pada area yang bukan informasi itu. Nah, nih dia sudah terbuka. Oke, nah coba kita perhatikan di sini. Di depan kalian ini ada sebuah objek kubus. Nah, objek kubus ini adalah objek yang secara otomatis atau secara default akan muncul saat pertama kali aplikasi Blender ini dibuka, ya. Oke. Nah, lalu sekarang yang akan saya ajarkan kepada kalian untuk tahap pertama yaitu adalah cara menyeleksi atau melakukan memilih ya objek-objek yang ada di tampilan layar aplikasi Blender kita. Nah, di sini Sergali klik pada area bebas di sini. Pertama, area bebas ini nanti fungsinya apabila kalian melakukan klik kiri ya, di ada keterangan left click ya, klik kiri, maka akan melakukan deseleksi atau tidak kembali melakukan seleksi pada objek yang sebelumnya diseleksi atau deseleksi ya. Misalnya contoh, pertama saya akan melakukan seleksi pada objek kubus ini. Saya lakukan klik kiri. Nah, lalu ketika saya ingin melakukan deseleksi atau tidak ingin mengkliknya, saya klik pada area bebas. Ya, oke, ya itu yang pertama. Lalu selanjutnya, kalau kita perhatikan di sini ya, ada korelasi antara tampilan apa yang kita lihat di layar viewport atau mungkin ya layar yang bisa kita lihat secara visual ini dengan apa yang ada pada panel ini, panel Scene Collection. Nah, di sini coba kalian perhatikan. Di sini ada koleksi yang pertama, collection yang pertama secara default ya. Ada kamera, ada cube, ada light. Coba kita perhatikan. Apabila saya klik cube di sini, cube saya klik, maka cube yang ada di viewport atau tampilan yang kita lihat ini pun akan terseleksi ya. Nah, Scene Collection ini sama halnya seperti hanya layer kalau kita sedang melakukan editing atau mungkin desain ya di aplikasi pengolah gambar vektor atau bitmap ya. Oke. Lalu di collection ini atau mungkin di viewport ini ada 3 buah objek yang sekarang ini bisa kita lihat secara default. Yang pertama ada objek kubus ya. Yang kedua ada light atau di sini lampunya ya. Dan yang ketiga ada kamera. Saya klik kamera ya. Nah, oke. Nah, jadi apabila kita klik di bagian Scene Collection ini, ya, sama halnya ketika kita melakukan klik objek langsung pada viewport ini ya, korelasinya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, apabila kita ingin menyeleksi objek ini sekaligus, mungkin dari 2 jumlah sekaligus ya, misalnya saya ingin menyeleksi kamera dan lampu secara sekaligus. Saya di sini bisa melakukan klik atau seleksi dengan cara klik kiri pada objek salah satu objek dulu ya. Tapi ditambah melakukan pencet shift ya. Saya melakukan pencet tambahan di sini shift pada keyboard. Kalian perhatikan di sini shift ya, shift aktif berarti saya sedang melakukan
memencet tombol Shift di keyboard ya. Lalu saya klik objek yang satunya lagi. Nah, maka dengan cara tadi saya sudah bisa melakukan seleksi sekaligus objek kamera dan objek lampu ya. Oke. Nah, selanjutnya saya mungkin menyontohkan di sini melakukan seleksi objek kubus dan lampu ya. Maka di sini saya bisa melakukan klik dulu kubus, saya pencet Shift pada keyboard lalu saya klik di sini lampu. Maka dua objek ini sekaligus terseleksi ya. Nah, selain itu seleksi objek juga mungkin bisa kalian lakukan di sini pada scene collection ini. Contoh misalnya dua objek sekaligus. Kalian mau bisa klik kamera, klik dua kamera, lalu misalnya saya menyeleksi kamera dan lampu contohnya ya di sini. Saya klik dulu kamera, lalu saya pencet Shift di keyboard, saya pencet di sini cut ya. Oke ya. Nah, tadi untuk menyeleksi objek di viewport. Nah, lalu apabila saya ingin melakukan seleksi objeknya via scene collection juga bisa. Di sini saya misalnya mau seleksi kamera dan lampu di sini ya. Nah, bedanya kalau misalnya kita seleksi objeknya di scene collection ini, tombol tambahan yang bisa kita pencet di keyboard itu bisa Shift, bisa Control. Dengan syarat seperti ini, apabila saya ingin melakukan seleksi kamera dan lampu ya. Di sini saya kan otomatis melewati objek cube ini ya. Maka apabila saya melakukan pencet Shift di keyboard, nah maka cube ini pun otomatis akan ikut terseleksi. Nah, caranya bagaimana supaya cube ini tidak terseleksi lalu bisa loncat ke light? Maka saya klik dulu di sini di kamera, lalu saya pencet Control ya, Control Ctrl di keyboard lalu saya klik light. Nah, maka yang terseleksi hanya objek kamera dan light dan melewati objek cube yang ada di bawahnya. Ya, itu untuk seleksi objek. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang tools ya. Tools yang mungkin secara umum paling sering digunakan ya saat kita melakukan editing atau modeling ya. Nah, di sini ada 3 tools yang akan saya jelaskan. Di sini yang pertama adalah move, ada rotate, dan ada scale ya. Oke, move ini seperti hal yang namanya yaitu move, fungsinya adalah untuk memindahkan objek ya, memindahkan objek pada aplikasi Blender atau aplikasi pengolahan gambar 3D ini. Nah, setelah kita melakukan aktivasi pada tools move ini ya, maka pada objek yang ada di tampilan layar kita akan muncul ya panah bantuan. Yang pertama berwarna biru, berwarna hijau, dan berwarna merah. Lalu ada satu lingkaran putih di sini ya. Nah, keempat indikator ini memiliki fungsi yang berbeda ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, pada objek 3 dimensi itu berbeda dengan objek 2 dimensi ya. Khususnya untuk menggunakan aplikasinya ya. Kalau misalnya di aplikasi 2 dimensi, misalnya di sini contoh kalian lagi melakukan desain grafis misalnya. Di sini maka koordinat objek itu ada yang koordinat bisa digerakkan ke atas, ke bawah, dan ke kanan, ke kiri ya. Tapi kalau di aplikasi pengolah gambar 3D ini, sumbu koordinatnya itu ada 3, yaitu X, Y, dan Z. Nah, yang perlu kita pahami bersama-sama di sini ya, ada sedikit penyesuaian ya tentang arti sumbu Z, arti sumbu X, dan sumbu Y pada aplikasi Blender ini ya. Oke. Nah, di sini kalian juga bisa dibantu ya, di bagian sini ada Z, Y, X misalnya. Nah, yang warna biru ini ya, ini adalah sumbu Z ya, sumbu Z ya. Sumbu Z yaitu sumbu yang nanti porosnya itu jadi melintang antara atas dan bawah objek ya, seperti itu. Lalu ada sumbu Y. Nah, sumbu Y ini harus kita perhatikan. Kalau mungkin tampilan aplikasi Blender pada defaultnya seperti ini ya, yang depan belakang adalah warna merah atau X. Nah, pada kenyataannya ya, sumbu yang menentukan untuk depan dan belakang itu adalah sumbu Y. Ini saya rotasi dulu, nanti juga akan saya ajarkan bagaimana cara merotasi view seperti ini ya. Nah, ini supaya lebih mudah melihatnya, saya sesuaikan. Sumbu Y itu adalah sumbu yang melintang dari depan ke belakang objek. Dan sumbu X atau yang berwarna merah ini adalah sumbu yang melintang dari kiri dan kanan objek. Nah, jadi korelasinya bagaimana? Apabila kita melakukan pergerakan objek, misalnya kita melakukan move ya, saya akan melakukan move, yaitu menggerakkan objek ke atas dan ke bawah sesuai dengan posisi sumbu Z saat ini. Maka
saya aktifkan move, lalu saya arahkan sini kursor mouse-nya tepat pada si panah biru yang menunjukkan koordinat sumbu Z. Lalu saya klik kiri dan saya tahan, maka objek ini bisa saya gerakan ke atas dan ke bawah mengikuti arah sumbu Z, ya. Nah, selanjutnya apabila saya ingin menggerakkan objek ini mengikuti arah sumbu X atau ke kiri dan kanan, maka saya arahkan kursor mouse-nya pada panah warna merah ini, ya. Lalu saya gerakan, klik ya, klik kiri, tahan, di hold ya. Bisa kalian lihat pada sebelah kiri bawah itu ya. Left klik dan hold ya, muncul. Lalu saya gerakan ya ke kursor mouse-nya, saya drag ya ke kiri dan kanan sesuai dengan arah kursor sumbu X-nya ya. Lalu apabila saya ingin menggerakkan objek ini ke depan dan ke belakang, maka di sini saya akan melakukan klik ya, klik kiri pada si panah yang berwarna hijau ini atau sumbu Y. Saya klik kiri, tahan, lalu saya gerakan objek ini, maka objek ini akan bergerak ya ke belakang, ke depan. Nah, seperti itu untuk menggerakkan objek menggunakan tool move. Nah, lalu selanjutnya di sini ada lingkaran putih yang ada di tengah-tengah objek. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk memindahkan objek ini secara bebas, yaitu ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah, sesuai dari arah view yang sekarang sedang aktif. Misalnya view-nya sekarang dari sebelah sini ya, maka ketika saya klik lingkaran putih ini, saya bisa menggerakkan objek ini ke kiri, ya, ke kanan, ke atas, dan ke bawah, mengikuti atau mungkin bisa dibilang sesuai dengan view yang sedang aktif saat ini ya, dari arah sudut pandang yang sedang aktif saat ini ya, seperti itu. Oke, nah itu yang pertama untuk move. Lalu selanjutnya adalah rotate. Nah, rotate ini fungsinya untuk merotasi objek yang ada di layar ya. Ketika kita melakukan aktivasi tombol rotate ini, nah maka akan muncul di sini garis-garis bantu ya. Ada pertama lingkaran putih. Oke, lingkaran putih. Lalu ada di sini ada bantuan seperti lingkaran berwarna merah, warna biru, dan warna hijau. Semua ini memiliki arti atau mungkin maksud yang berbeda. Nah, kalau yang untuk rotasi yang berwarna biru ya. Nah, ini korelasinya dengan tadi nih sumbu Z ya, warna biru. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan rotasi dengan cara klik ya, klik lingkaran warna biru ini, maka objek ini akan berotasi ya, mengikuti atau porosnya berada di sumbu Z. Kalian bisa perhatikan sumbu Z ya, sumbu Z itu sumbu yang melintang dari atas ke bawah. Nah, jadi objek ini akan melakukan rotasi dengan sumbu yang aktif pada sumbu Z, sumbu porosnya ya. Lalu misalnya saya akan melakukan rotasi pada yang lingkaran warna merah ini, maka objek ini akan melakukan rotasi yang porosnya nanti adalah sumbu X atau sumbu yang melintang dari kanan ke kiri. Coba kita praktekkan, kita klik kiri, tahan, kita rotasi. Nah, bisa kalian perhatikan ya. Jadi si gubus ini akan melakukan rotasi mengikuti atau porosnya berada pada sumbu X atau yang melintang dari kiri ke kanan. Ya. Lalu, selanjutnya untuk lingkaran yang warna hijau ini. Nah, ini artinya apabila saya aktifkan atau saya klik ini, maka objek akan melakukan rotasi ya. Merotasi dengan sumbu porosnya adalah sumbu Y atau yang melintang dari belakang ke depan atau depan ke belakang. Nah, lalu di sini kan ada yang warna putih ini. Nah, seperti apa efek rotasinya? Maka objek ini akan berotasi sesuai dengan arah view yang sedang aktif saat ini. Contoh, sekarang saya aktif view-nya dari arah sini ya. Saya lakukan rotasi bebas seperti ini. Set, dia akan berotasi seperti itu sesuai dengan arah tampilan layar kita ya saat ini. Misalnya saya sekarang melakukan perpindahan arah view ya. Saya view-nya dari sebelah sini. Nah, jadi ketika saya klik di sini rotasi yang warna putih ini, objek ini akan berotasi sesuai dengan arah pandang saya saat ini. Seperti itu anak-anak yang untuk rotate yang rotate tool-nya ya, kedua. Lalu di sini ada saya back dulu ya, posisinya biar enak dilihat ya. Nah, yang ketiga ada di sini scale ya. Scale. Nah, scale tool ini apa? Ya, dari arti bahasanya pun udah jelas scale ini untuk melakukan perubahan skala. Nah, skala seperti apa yang dimaksud? Ya, di sini kita juga bisa melihat ya
garis-garis bantu yang ada di layar ya. Misalnya di sini ada garis bantu berwarna hijau. Ya. Garis bantu berwarna hijau ini artinya apa? Apabila kita sedang aktif tool scale, lalu kita melakukan klik kiri dan tahan pada garis bantu hijau ini, maka objek akan melakukan perubahan ukuran ya, perubahan skala, yaitu di arah sumbu Y, yaitu arah depan belakang, memanjang seperti ini jadinya ya. Nah, kita back dulu Ctrl Z ya. Nah, misalnya saya sekarang melakukan skala perubahan skala dengan bantuan si garis merah ini ya, garis bantu merah ini, maka objek akan melakukan perubahan bentuk mengikuti sumbu X atau arah kanan dan kiri. Nah, begitu pula apabila saya akan melakukan perubahan skala ya, mengikuti si garis warna biru ini, maka perubahan skalanya akan terjadi mengikuti poros sumbu Z, yaitu atas ke bawah seperti itu ya anak-anak ya. Nah, oke. Lalu satu lagi nih, yang putih ini artinya apa, Sir? Nah, yang putih ini artinya apabila kita aktifkan ini, kita klik kiri lalu tahan, kita rubah skalanya, maka semua objek ini di semua sisinya akan melakukan perubahan skala secara seimbang. Nah, jadi semuanya akan ikut berubah. Beda dengan tadi apabila sumbu kita ikuti garis hijau ini, maka akan melakukan perubahan skala mengikuti sumbu Y. Misalnya yang sekarang kita klik yang X, maka perubahannya mengikuti sumbu X ya. Atau mungkin sekarang kita klik yang warna biru ini atau mewakili warna sumbu Z, maka perubahan skalanya akan mengikuti arah sumbu Z. Nah, seperti itu nah ya. Itu mungkin 3 tools utama yang sering digunakan ya. Lalu di sini ya, yang selanjutnya akan saya gali ajarkan yaitu bagaimana sih cara merubah tampilan. Nah, seperti ini contohnya. Bisa sekarang posisinya ada di sini. Sergali bisa geser, putar, putar seperti ini, zoom out, zoom in ya, atau mungkin melakukan pen ke kiri, ini pen ke kanan ya, seperti itu mungkin, atau up atau down ya, seperti itu ya, tilt up atau tilt down. Nah, seperti itu bagaimana caranya? Nah, yang perlu kalian pahami ya, pada aplikasi Blender ini ya, uniknya semua tombol yang ada di mouse ini bisa kita manfaatkan. Tombol apa saja maksudnya itu klik kiri, lalu ada yang scroll wheel-nya ya, scroll tengahnya itu bisa kita klik juga, bisa kita scrolling, dan juga klik kanannya bisa kita fungsikan. Nah, khusus untuk melakukan navigasi pandangan ya, view navigasi ini ya, contoh, misalnya saya akan melakukan rotasi ya, rotasi. Misalnya sekarang saya pengen melihat objek ini dari arah depan ya, atau mungkin arah belakang ya, di arah sumbu Y ini. Maka yang perlu saya lakukan adalah saya akan klik pada tombol tengah yang ada di mouse ya. Kalian perhatikan sebelah kiri, nanti sebelah sini akan muncul ya tombol apa yang saya klik. Nah, di sana middle click ya, saya hold, lalu saya geser mouse-nya. Nah, maka dia akan melakukan rotasi. View-nya sekarang berubah mengikuti di arah sumbu Y. Nah, misalnya saya akan melakukan rotasi lagi nih. Sekarang saya mau rotasi tapi mau di sumbu X, sumbu sebelah sini ya. Lalu udah kita klik saja, klik bagian tengah di mouse, kita drag mouse-nya. Nah, seperti ini. Terus misalnya kita merotasi, lihat dari bagian atas atau bagian bawah. Misalnya. Kita klik juga, klik tengah, cuma bedanya kita tarik mouse-nya dari ke atas atau ke bawah. Nah, seperti ini ya. Dia akan merotasi sesuai dengan arah pergerakan mouse yang kita lakukan. Ya, itu ya untuk pergerakan rotasi ya, rotasi untuk navigasi rotasi. Nah, lalu sekarang bagaimana untuk zoom in dan zoom out ya? Coba kalian perhatikan bagian sini. Kalau untuk melakukan zoom in, saya di sini akan melakukan pergerakan pada tombol tengah di mouse, tapi saya lakukan scroll ya. Saya gerakan rodanya ke arah depan. Maka yang akan terjadi adalah melakukan zoom in. Dan sekarang kalau rodanya saya tarik ke belakang, dia akan melakukan zoom out. Nah, kalian perhatikan di sini wheel-nya ya, arahnya. Nah, itu wheel arah atas, berarti saya gerakan maju, dan ini arah bawah, berarti saya gerakan mundur ya, wheel-nya. Itu zoom in dan zoom out. Lalu bagaimana cara, misalnya kita pengen pan left, pan right, atau tilt up, tilt down, seperti itu. Ya. Nah, caranya, kita tinggal pencet tombol shift di keyboard ya, tombol shift. Nah, shift-nya kita pencet, lalu dibantu dengan secara bersamaan kalian klik ya, kita klik di sini
tombol tengah pada mouse. Kita klik bersamaan. Nah, nanti kalian tinggal gerakan saja ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan. Nah, di sana nanti sudut pandangnya pun akan bergeser ya, atau melakukan panning ya, pan left atau pan right atau tilt up, tilt down seperti itu. Ya, nah seperti itu untuk navigasi sudut pandang di aplikasi Blender ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menambah objek baru, ya, mengelola objek, dan menghapus objek. Nah, secara basic mungkin ketika kita modeling kan kita membutuhkan objek-objek basic ya. Misalnya salah satunya contohnya kubus. Mungkin ada yang model sphere ya, atau mungkin model silinder, apapun itu yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan modeling. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Caranya seperti ini. Kita klik pada bagian add, kita klik add dulu. Lalu di sini saya misalnya mau menambahkan objek baru yaitu kubus lagi. Nah, kubus lagi. Nah, klik kubus. Nah, objeknya sekarang berada di mana? Oh, ternyata dia berada di tengah-tengah objek kubus yang tadi. Berhimpitan anak-anak. Oke. Penyebabnya apa? Nah, karena posisi kursor ini masih aktif di tengah-tengah objek ini. Ya. Nah, jadi caranya bagaimana supaya nanti objek barunya berada di posisi yang berbeda, tidak di tengah-tengah. Caranya kita klik dulu di sini menu kursor. Nah, kita klik dulu bagian sini, tek di situ ya. Nah, ini mungkin saya Ctrl Z dulu, saya hapus dulu yang tadi. Nah, sekarang baru saya add lagi, saya masukkan cube. Nah, otomatis objek barunya nanti akan muncul di sebelah sini. Nah, sekarang kalau saya pindahkan lagi kursornya, aktif kursor, saya pindahkan sebelah sini. Misalnya saya mau masukkan objek baru di sini, mesh. Saya mau masukkan di sini cone ya, cone kerucut ini. Nah, otomatis kerucutnya akan muncul di sini. Sekarang kita pindahkan dulu ya, dia ke atas. Itu dia. Nah, untuk memasukkan objek baru ya. Nah, lalu sekarang bagaimana sih caranya kita untuk mengorganisir objek-objek yang sudah kita masukkan? Misalnya nih, kita kan nanti mau membuat objek itu kan spesifik ya. Misal coba kita membuat meja khusus meja, kursi khusus kursi, ya, supaya enak melihatnya harus kita pisahkan posisi bisa dibilang collection-nya atau mungkin bisa dibilang layer-nya, posisi layer-nya. Misalnya, tadi kan saya baru menambahkan objek baru, kubus baru, dan cone ya. Nah, di sini saya pengen memindahkan si kubus dan cone saja ke collection yang baru. Gimana caranya? Saya seleksi salah satu objek, mungkin saya seleksi dulu cone, klik kiri di cone, lalu saya di sini pencet shift ya, shift di keyboard, lalu saya klik di objek kubus ini. Nah, maka dua objeknya sudah terseleksi. Caranya bagaimana? Untuk memindahkan koleksinya, kita setelah objek ini aktif, kita lakukan klik kanan ya, klik kanan lalu kita di sini pilih yang move to collection. Nah, setelah kita pilih move to collection ya, di sini ya move to collection. Nah, di sini kan collection-nya belum dibuat. Nah, anak-anak ya, otomatis saya di sini pilih yang new collection. Di sini saya pilih new collection. Saya rubah namanya ini ya. Di sini kerucut dan kubus. Nah, seperti itu. Lalu saya pilih di sini oke. Nah, maka di sini akan muncul satu buah collection baru yaitu kerucut dan kubus yang isinya adalah cone dan cube yang tadi saya pindahkan. Nah, efeknya apa? Misalnya seperti halnya misalnya kita pengen hiding nih, saya pengen melakukan hide mungkin di collection utama yang ada kamera dan lain-lain, saya hide, otomatis objek yang tadi tidak ikut ke hide. Seperti itu ya, efeknya salah satu efeknya. Tapi masih banyak juga efek-efek lainnya yang nanti akan kita pelajari di tahap selanjutnya. Ya, oke. Lalu sekarang yang terakhir, bagaimana sih apabila saya ingin melakukan penghapusan atau deleting pada objek yang ingin saya hapus? Caranya sederhana, kalian bisa mungkin klik dulu objeknya, ya, pilih dulu objeknya, bisa sekaligus klik objek seperti ini atau mungkin satu-satu ya. Misalnya saya klik objek yang ini kubus ini ingin saya hapus, lalu saya tinggal klik kanan saja di sini lalu pilih delete, nanti akan terhapus. Nah, ini mungkin ada satu tadi yang saya kelewatan ya untuk seleksi objek ya. Tadi kan seleksi objek secara banyak saya ajarkan dengan melakukan pencet shift ya di keyboard. Nah, tapi kalian juga bisa melakukan dragging ya, atau melakukan drag seperti ini, klik kiri tahan, drag area seperti ini, dan nanti objeknya akan terseleksi. Apabila pengen hapus,
klik kanan, tinggal di delete, semuanya hilang. Tapi di sini saya akan kembalikan lagi ya objeknya. Nah, itu dia untuk cara bagaimana menambahkan objek, mengelola objek, dan menghapus objek ya. Lalu selanjutnya nih untuk basic dan sederhana yang perlu kita ketahui ya, yaitu bagaimana sih cara merubah tampilan shading. Shading itu apa sih, Sir? Shading itu adalah tampilan yang ada di layar kita saat ini. Misalnya kalau kita lihat di sini kan warnanya putih semi abu-abu ya, belum ada warna dan lain-lain, atau bentuknya di sini seperti solid. Di sini ada kelihatan dinding-dindingnya. Nah, di sini bagian shading itu secara umum yang bisa kita manfaatkan ada 4 shading ya. Yang pertama adalah shading wireframe, yang sebelah kiri sini wireframe. Lalu ada shading solid seperti yang sedang aktif saat ini. Ada shading material preview, atau ada pula orang yang menyebutkan ini look depth ya, seperti itu. Ada pula tampilan render ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan. Pertama dari tampilan wireframe, shading wireframe. Nah, apabila kita aktifkan wireframe, nah maka objek yang sekarang aktif di layar kita ini akan terlihat kerangka penyusunnya. Nah, seperti itu tampilan. Jadi ini akan mempermudah apabila kita akan melakukan editing, mungkin editing vertex-nya atau mungkin edge-nya ya. Seperti itu akan mempermudah kita untuk editingnya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tampilan solid. Tampilan solid itu apa? Nah, tampilan seperti yang tadi ya, tampilan default-nya ya, seperti ini. Jadi hanya terlihat objek ini sebagai objek bidangnya ya, objek-objeknya tanpa warna tertentu ya, seperti itu. Hanya warnanya standar di sini, hanya putih keabu-abuan ini saja ya. Tapi di sini kelihatan dengan dinding-dindingnya atau mungkin dengan face-face-nya kelihatan ya, face-face-nya di sini. Nah, lalu ada tampilan selanjutnya adalah material preview atau look depth. Ini ya akan menampilkan warna material yang kita berikan pada objek. Contoh di sini, saya akan memberikan warna. Nah, ini mungkin kita akan pelajari lebih lanjut, tapi di sini akan saya contohkan saja dulu. Misalnya saya beri warna di sini, yang satu warnanya kuning ya, yang satu warnanya ungu ya, yang satu warnanya di sini warna apa ya? Warna biru toska lah, sedikit-sedikit toska ini ya. Oke. Nah, di sini kan kelihatan ya berbeda warna ya. Nah, berbeda ketika kita lagi mengaktifkan tadi yang tampilan shading solid. Nah, di sini hanya kelihatan objek tanpa warna. Lalu yang selanjutnya, shading selanjutnya yaitu shading render. Nah, render yang bagian sebelah sini saya aktifkan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini adalah tampilan apabila objek ini nanti kita render menjadi video atau menjadi foto, kurang lebih seperti ini nanti tampilan gambarnya ya, seperti itu. Dengan efek dari lampu ini sudah terlihat jelas. Misalnya lampu penerangannya ada sebelah sini, maka bayangannya pun akan jatuh di sebelah sini. Nah, ini apabila kita kasih akan alas, mungkin ada bayangan lagi yang jatuh sebelah sini. Cuma di sini kan kita tidak menggunakan alas, jadi bayangannya tidak terlihat. Nah, baik anak-anak. Nah, mungkin untuk pengenalan dasar cukup sampai di sini ya. Pengenalan dasarnya di mana tadi saya sudah mengenalkan tentang tampilan awalnya, tentang tools-tools yang sering digunakan untuk merubah posisi view kita, untuk panning view ya, merubah navigasi view-nya seperti apa, lalu menambahkan objek, mengelola objek, menghapus objek, dan juga tadi udah kita bahas juga tentang tampilan shading-nya untuk merubah tampilan apa yang kita lihat secara visual ya pada tampilan viewport ini ya. Kita akan lanjutkan ya kegiatan praktek kita dengan membuat objek sederhana anak-anak ya. Objek sederhana yang kita buat menggunakan objek-objek dasar ya, objek-objek basic yang ada disediakan di aplikasi Blender ini. Nah, harapannya dengan kegiatan ini kita akan mulai mengasah insting kita dalam pembuatan permodelan. Nah, buat saja sekarang file baru dengan cara bagaimana? File, new, ya, general ya, general. Nah, ini ingin di save atau tidak, kita pilih aja don't save. Nah, sampai tampilannya seperti ini. Oke, anak-anak.